yang lama tak sampai di sini Habib. Insyaallah kepada Habib Bahar bin Smith, fadhal kita persilahkan dengan segala hormat. Tidak ada perintah dan juga tidak ada larangan. Kalau tadi beliau bilang, Habib ini masyarakat kampung. Bagi saya, masyarakat kampung-kampung lebih mulia daripada masyarakat yang ada di kota. Masyarakat di daerah kota-kota besar sana setiap hari kedua matanya memandang maksiat. Tetapi ketika saya sampai di kota Banda Aceh, jangankan sini, di Banda Aceh saja, semua perempuannya yang saya temui itu yang di kafe-kafe pakai jilbab, apalagi di kampung-kampung seperti ini. Mungkin banyak orang-orang di luar sana memandang masyarakat kampung sebelah mata, tapi bagi saya, duduknya kalian di sini, tikar yang kalian duduki, karpet yang engkau duduki, demi Allah lebih mulia daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden, saudara-saudara. Sebab kenapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah pun yang dimana lebih mulia daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masyarakat ini kampung menjadi berkah, menjadi mulia bukan karena saya, tetapi karena duduknya kalian di sini, berkumpul bersama para ulama, duduk di sini di majelis-majelis ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ingatkan, sebelum saya mulai ceramah, tolong jangan ada yang ribut. Kalau ada yang ribut, saya langsung balik ke Banda Aceh. Saya nggak bercanda. Ada yang ngomong, saya balik ke Banda. Saya tanya semua masyarakat Pidi, siap khusyuk, siap diam, siap pasang hati, siap pasang telinga. Saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammad, Sayyidina wa maulana Muhammad, Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, para abi, para sesepuh, para pemimpin-pemimpin dayah, segenap tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap keluarga besar pengurus masjid Tengkusik di Pasi beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu kejadian yang agung, satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya,
perjumpaan kekasih dengan kekasihnya, perjumpaan hamba yang mulia dengan yang maha mulia, perjumpaan hamba yang agung dengan yang maha agung, perjumpaan hamba yang suci dengan yang maha suci, perjumpaan hamba yang luhur dengan yang maha luhur, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan peristiwa atau kejadian Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, kalau saya menjelaskan tentang Isra Mi'raj 1 bulan nggak bakal habis, karena kami kalau masuk bulan Rajab itu kami mengkhatamkan kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Nama kitabnya Hasyiah Ad-Dardir, karangan Imam Ahmad Abil Barakat Ad-Dardir, dan kitab Dau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Jadi saya tidak akan panjang lebar, saya hanya akan memberikan intisari daripada Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, para ulama salaf, ulama terdahulu, banyak sekali daripada beliau-beliau yang mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Banyak, ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj, karangan Al-Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Kusyairi atau yang kita sebut Imam Kusyairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Beliau adalah kakek daripada pengarang Maulid Barzanzi. Nah, kitab itu disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj, karangan Al-Imam As-Sayyid Ja'far Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan As-Sayyid Usman Syata ibn Muhammad Syata. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian kitab Dau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul, karangan Al-Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Isra wal Mi'raj Ayatul Kubra, itu karangan daripada Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada lagi kitab Al-Ayah Az-Zahima Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau namanya Ayatul Bayyinat, Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahlil Ardi was Samawat. Kemudian kitab tersebut, karena saya nggak mau panjang lebar bahas Isra Mi'raj, engkau pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan, maka engkau akan mendapatkan pemahaman, intifa, manfaat, faedah, hikmah yang sebenarnya tentang Isra wal Mi'raj. Karena itu kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, dalam satu kaedah dikatakan, man arada taqadduma fa'alaihi bikutubil mutaqaddimin, faman arada ta'akhura fa'alaihi bikutubil mutaakhirin. Siapa yang ingin sukses, ingin maju, ingin terdepan, ingin luas pemikirannya dalam masalah ilmu agama atau ilmu akhirat atau ilmu dunia, hendaklah berpegang teguh kepada kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Karena saya setiap mengatakan sesuatu pasti ada maroji. Maroji itu bahasa Indonesianya referensinya. Jadi kalau ngomong nggak sembarangan ngomong, ada tercatat dalam kitab-kitab terdahulu. Kenapa saudara-saudara? Karena banyak saya perhatikan Ustadz, Kiai, Habib zaman sekarang ini di panggung-panggung Isra Mi'raj yang salah di dalam sedikit kesalahan, salah di dalam menjelaskan atau menceritakan tentang Isra Mi'raj. Salah satu contoh, mungkin kalian sering dengar, bahkan ustadz-ustadz kondang di TV-TV itu, mereka berkata seperti ini: ketika Isra Mi'raj, turun Jibril dari langit, bawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya berisi air dari surga. Dibelah dada Nabi Muhammad,
dikeluarkan hatinya Nabi, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Pernah nggak jawab? Dengar ada Ustadz, Kiai, Habib, ulama yang dimana kalau jelasin Isra Mi'raj ngomong seperti itu? Pernah? Jawab, pernah. Nah, kalau ada Ustadz atau Kiai atau Habib, ulama siapapun, pendakwah, penceramah ngomong kayak tadi, dibelah dada Nabi, dikeluarkan, dibersihkan dari kotoran, itu Ustadz goblok, Kiai goblok, Habib goblok, ulama goblok. Kenapa, saudara-saudara? Karena mereka nggak pakai maroji, kitab-kitab ulama salaf terdahulu. Ini berbahaya bagi masyarakat awam. Sekarang saya tanya, kalau mereka mengomong hati Nabi dibersihkan dari kotoran, berarti sebelum membersihkan, jawab semua, sesuatu yang dibersihkan, berarti sebelum dibersihkan apa? Apa? Disucikan. Berarti sebelum disucikan berarti nggak suci dong. Awas, hati-hati kalau ngomong tentang Nabi Muhammad. Jangankan hatinya Nabi, terlalu jauh berbicara tentang hati Nabi Muhammad. Nggak usah ngomong hati Nabi. Buka kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadhi Iyad. Di situ dijelaskan darahnya Nabi, Dabur Rasul, darahnya Nabi suci. Nanahnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci. Kotorannya Nabi suci. Apalagi hati Nabi Muhammad. Kok bisa kau ngomong hati Nabi dibersihkan dari kotoran? Saudara-saudara, Rasulullah waktu pernah bekam, habis bekam Rasulullah kasih darahnya kepada Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, buang darahku di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun, oleh manusia manapun. Abdullah bin Zubair bawa darah Nabi. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darahnya Nabi Muhammad. Dia kembali, ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah. Di mana kau buang? Di tempat yang aman, nggak bakal ada orang lihat. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Setiap darah yang bercampur dengan darahku, maka haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Ketika perang Uhud, betisnya Nabi Muhammad, betisnya Nabi terkena anak panah sehingga terkucur darah beliau. Datang sahabat namanya Malik ibn Sinan, dia kecup darah Nabi, dia telan darah Nabi. Kata Nabi, muntahkan, keluarkan. Apa kata Malik ibn Sinan? Tidak ya Rasulullah, aku akan minum darahmu agar aku diharamkan jasadku disentuh oleh api neraka. Rasulullah punya satu wadah untuk beliau buang air kecil. Satu waktu ketika beliau selesai buang air kecil, beliau taruh wadah itu di bawah kasurnya. Ketika beliau bangun, wadah itu sudah tidak ada. Beliau bertanya, wahai Ummu Aiman, mana wadah yang ada di sini? Wadahnya berisi air dan airnya sudah aku minum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa kau minum air itu? Apa kata Ummu Aiman? Ya Rasulullah, demi Allah, semenjak aku lahir sampai sekarang, seumur hidupku, aku tidak pernah merasakan air yang lebih nikmat dan lebih segar dari air yang barusan aku minum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itu adalah air kencingku wahai Ummu Aiman. Maka gigimu akan selalu terjaga sampai engkau mati. Nah saudara-saudara, itu air kencing Nabi, darah Nabi, apalagi hatinya Nabi Muhammad. Maka jangan sembarangan, jangan sembarangan berbicara hal yang kita nggak tahu. Banyak ini saya perhatikan di panggung-panggung Isra Mi'raj, kalau acara Isra Mi'raj. Contoh buruk kalian lihat banyak tuh di kampung-kampung ditaruh foto buruk apa kuda, kepalanya manusia, ya, terus ada sayapnya. Ini kalian belajar di mana? Di Google. Buruk itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Dia itu sejenis kilat, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Kalau jalan turun, kaki belakang memanjang dengan sendirinya. Kalau jalan naik, kaki belakang kaki depannya memanjang dengan sendirinya. Itu buruk. Jadi banyak sekali orang-orang yang salah tentang Isra wal Mi'raj. Nah, sedikit saya jelaskan
tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah walaupun sedikit, insyaallah bermanfaat. Semua yang ada di sini. Nanti habis Isra Mi'raj baru saya bahas yang lain. Tenang saja. Oke? Kita ngaji dulu ya. Siap ngaji? Siap. Tapi katanya, Beb, tadi saya dibilang orang Aceh itu kalau ada majelis kuatnya cuma sampai jam 10, benar? Benar. Masyarakat Aceh ini pejuang semua. Rakyat Aceh darah-darah pejuang. Aceh adalah tanah yang tidak bisa ditaklukkan oleh penjajah-penjajah Belanda dan Jepang. Makanya saya heran, masa orang PD sampai jam 10 nggak kuat? Sampai pagi kuat? Ibu-ibu kasihan. Kalau ibu-ibunya di dalam tubuh ibu-ibu terdapat ruh Cut Nyadin, jangankan sampai subuh, Beb. Sampai 1 minggu duduk di sini untuk ilmu kami siap. Betul? Siap ngaji? Siap ngaji? Semua ikuti kata-kata saya. Bismillah, yang keras ya, jangan lembek. Kalau lembek diragukan orang Acehnya. Semua ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya akan jelaskan satu persatu. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat tasbih, yaitu subhana. Kenapa kok Allah pakai subhana? Kalian harus tahu, mau ayat mau hadis, itu kalau ada kalimat subhana dengan nggak ada kalimat subhana, itu maknanya nggak sama. Contoh, kalau ada ayat yang menceritakan tentang kejadian atau peristiwa atau tempat atau sosok, kalau nggak pakai subhana, berarti kejadiannya biasa, tempatnya biasa, sosoknya biasa. Tapi kalau pakai subhana, kejadiannya kejadian luar biasa, sosoknya sosok luar biasa, tempatnya tempat luar biasa. Paham? Jadi kalau pakai subhana itu lebih luar biasa daripada nggak pakai subhana, lebih mulia, lebih utama, lebih agung daripada nggak pakai subhana. Paham? Subhana maknanya apa, Beb? Subhana, satu, ikuti saya. Subhana bimakna tanzih, yakni tanzihullah min kulli su'in. Subhana bimakna bara'ah, yakni bara'ah lillah min kulli su'in wa naqsin wa syarrin wa kadza wa kadza. Subhana itu maknanya adalah melepaskan Allah, mensucikan Allah dari segala keburukan, dari segala kekurangan. Makanya Allah pakai subhana. Kenapa? Karena Isra Mi'raj kejadian nggak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu hanya dilalui sesaat dalam waktu 1 malam, cuma sesaat saja. Nah, karena kejadian ini nggak masuk akal, makanya Allah pakai subhana untuk menguatkan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah nggak mampu, berarti Allah punya kekurangan. Sedangkan Maha Suci Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Faham? Itu subhana, paham? Faham? Lanjut. Subhanalladzi. Apa? Baca. Sama-sama. Coba 1, 2, 3. Stop. Asro. Kalau kita belajar nahwu itu ada fiil, fa'il, maf'ul. Asro artinya memperjalankan. Jawab. Kalau ada yang mempermainkan, berarti ada yang Jawab. Ada yang mempermainkan, berarti ada yang dipermainkan. Ada yang mempertontonkan, berarti ada yang Kalau ada yang memperjalankan, berarti
berarti ada yang Nah, di sini yang memperjalankan siapa? Kurang keras siapa? Siapa? Yang diperjalankan Rasulullah, betul? Yang diperjalankan siapa? Yang diperjalankan siapa? Maknanya apa? Maknanya berarti Isra Mi'raj bukan keinginannya Rasulullah, bukan kemauannya Rasulullah. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan, bukan ujuk-ujuk Nabi berjalan sendiri, enggak. Allah yang memperjalankan, itu keinginannya Allah, kemauannya Allah. Kenapa? Karena pada tahun itu adalah amul hazn. Apa? Tahun kesedihan bagi Nabi. Kenapa? Dalam satu tahun yang sama, istri yang beliau cintai dan paman yang beliau cintai, Abu Thalib dan Sayyidatuna Khadijah, wafat di tahun yang sama. Allah ingin menggembirakan hati kekasihnya, ingin menyenangkan, menghibur Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Faham? Subhana udah paham? Asra udah paham? Subhanalladzi asra, lanjut bi'abdihi. Di situ Allah memakai lafaz abd. Maha suci Allah yang memperjalankan pada malam hari hambanya. Siapa hamba di situ? Siapa hamba di situ? Nabi Muhammad, Rasulullah. Kenapa memakai abd? Para ulama berbeda pendapat, saudara-saudara. Ada ulama yang mengatakan Rasulullah Isra wal Mi'raj fil manam. Rasulullah itu Isra Mi'raj bukan dalam keadaan sadar, cuma ruhnya saja. Itu berdasarkan berpatokan hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang kami ambil adalah Rasulullah Isra Mi'raj bil jasad war ruh, dengan jasad dan juga ruh. Makanya di situ Allah memakai lafaz abd. Abd itu hamba yang utuh. Maksudnya apa hamba yang utuh? Manusia yang utuh. Ra'ayar abi alatil ain, sami ayasma'u bi alatil udun, takallama yatakallamu bi alatil lisan, syaqa bi alatil galab, masya yamshi bi alatil rijlin. Hamba yang utuh adalah hamba yang melihat pakai alat mata, mendengar pakai alat telinga, berbicara pakai alat lidah, menyentuh pakai alat tangan, merasa pakai alat hati, berjalan pakai alat kaki. Itu namanya hamba yang utuh. Kalau cuma ruh saja, bisa nggak melihat pakai mata? Nggak bisa. Nah, kalau Rasulullah Isra Mi'raj cuma ruhnya saja, itu ayat akan berbunyi Subhanalladzi asra biruhi. Sebaliknya, kalau Rasulullah Isra Mi'raj cuma jasad tanpa ruh, bisa disebut hamba yang utuh nggak? Bisa nggak dia melihat pakai alat mata? Walaupun matanya ada, enggak kan? Nah, itu kalau jasad saja tanpa ruh, ayatnya akan berbunyi Subhanalladzi asra bimayyitihi, mayat, jasad tanpa ruh. Paham? Nah, di situ pakai lafaz abad, maksudnya hamba yang utuh. Berarti apa? Rasulullah Isra Mi'raj yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, jasadnya, ruhnya berjumpa. Ro'a Azizul Wahhab bila hijab, berjumpa langsung dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang, saudara-saudara. Bahkan ulama-ulama itu saling berdebat. Apa berdebatnya? Mana yang lebih mulia? Rasulullah, apa sendalnya Rasulullah, sendalnya Nabi Muhammad, ataukah malaikat Jibril, ruhullah? Jibril tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah, tapi Nabi Muhammad bahkan sendalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sendal itu menjadi mulia? Padahal sendal itu hanya kulit biasa. Alam taro jildal haqira mugabbalan bisagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat, tidak pernahkah kalian tahu kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai, kulit itu dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul ayat suci Al-Quran. Saya kasih contoh. Saya punya kambing, saya potong kambing, saya kulitin, saya ambil kulitnya, saya belah dua. Saya tanya, sama nggak kulitnya? Sama nggak? Dari hewan yang sama nggak? Dari kambing yang sama nggak? Nah, kulit yang ini, yang satu ini, saya bikin dompet. Ketika saya bikin dompet, saya buang boleh nggak? Jawab, boleh nggak? Saya lempar.
taruh di tempat sampah, saya ludahi, saya hinakan, nyentuhnya harus pakai wudhu. Saya taruh belakang, saya bakar. Yang satu lagi, saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Boleh nggak taruh di bawah? Boleh? Boleh dihinakan? Boleh nyentuhnya nggak pakai wudhu? Harus nyentuh pakai wudhu? Harus dimulia, diagung, ditaruh di atas tempat yang tinggi. Bawanya pakai ahlak, bawanya pakai sama nggak kulitnya? Sama kulitnya. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan karena yang satu tadi menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa? Al-Quran. Nah, kita ini ibarat kulit yang nggak ada harganya. Siapa Al-Qurannya? Nabi Muhammad SAW. Sama seperti sendal Nabi, kulit biasa, tapi sendal itu menjadi mulia karena menempel di kaki yang mulia, itu kakinya baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Lanjut. Subhanalladzi asra bi abdihi, terus stop. Lailan. Di sini ini kebanyakan masyarakat apa santri? Masyarakat ya. Jarang ada santri. Sebagian santri. Baik. Saya mau jelasin bagaimana ini. Lailan itu isim nakirah. Lailan isim apa? Jawab semua, walaupun yang nggak tahu ikuti saja, nanti lama-lama kalian tahu. Lailan itu isim nakiro. Isim nakiro dengan tanda tanwin di belakang. Isim ma'rifat dengan tanda alif lam di depan. Saya kasih contoh. Al-baitu. Jawab, nakiro apa ma'rifat? Al-baitu dengan baitun itu artinya nggak sama. Al-baitu, rumah itu. Berarti, oh itu rumahnya Tengku Fulan, itu rumahnya warna putih, rumahnya 2 tingkat, jendelanya begini, rumahnya begini, rumahnya begini. Ketahuan, paham? Kalau baitun, rumahnya siapa? Bentuknya bagaimana? Adanya di mana? Paham? Jadi nggak jelas. Kalau makrifat itu jelas. Nah, di sini pakainya lailan, bukan al-lail. Kalau al-lail berarti jelas Rasulullah Isra Mi'raj selama 1 malam penuh. Karena al-lail artinya 1 malam. Di situ pakai lailan. Para ulama mengatakan apa maknanya? Bimakna taklili fi muddatil Isra. Maknanya adalah penyedikitan daripada waktu malam. Berarti Nabi Muhammad Isra bukan 1 malam penuh. Bisa jadi hanya 1 jam, bisa jadi 1 menit, bisa jadi 1 detik. Wallahu a'lam. Intinya Nabi Muhammad Isra bukan 1 malam penuh. Artinya itu penyedikitan daripada waktu malam. Paham? Paham? Lanjut. Sama-sama. Tahu. Anggap saya nggak ceramah, anggap saya lagi ngajar. Saya kalau lagi ngajar gini. Ya, nanti ceramahnya bisa ini baru saya ceramah nanti. Lanjut, minal. Yang keras, minal. Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Beb, apa itu Masjidil Haram? Masjidil Haram adalah masjid yang begitu luar biasa. Masjid yang begitu agung. Sampai-sampai dikatakan dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a linnas bi Bakkatil mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama, masjid pertama yang Allah letakkan bagi umat manusia itu adanya di Ka'bah, itu adanya di Makkah. Nah, dalam hadis Rasulullah berkata, "Salatun fi masjidi hada afdal min alfi salatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram. Salatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu." Salat di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, salat di Masjid Nabawi itu lebih utama, lebih mulia daripada 1000 kali salat dibandingkan masjid yang lain. Contoh, kalian salat maghrib di masjid ini, 1 maghrib itu sama seperti 1000 maghrib di Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat
dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Jadi kalau sholat di sini maghrib sekali sama seperti 100.000 kali maghrib di Masjidil Haram. Makanya kalau ada rezeki pergi umroh, betul? Pergi umroh, sholat di sana yang khusyuk, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu adalah tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Qala Rasul, la tusaddul rihal illa ila thalatha masajid. Masjidil hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Itu dalilnya. Kata Rasulullah, tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke 3 masjid. Masjidku ini Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang ada di Syam, yang ada di Palestina sekarang. Al-Aqsa adalah tempat kelahiran para nabi, tempat kelahiran para rasul. Al-Quds adalah simbol kesucian. Al-Quds adalah simbol keberanian. Al-Quds adalah simbol perjuangan. Al-Quds yang selama hampir 75 tahun diperjuangkan oleh umat Islam Palestina, saudara-saudara kita yang ada di sana. 75 tahun mereka memperjuangkan Al-Quds agar ada suara azan di Masjid Al-Aqsa, agar ada orang-orang yang sujud, karena Al-Aqsa sekarang dikuasai oleh Zionis Israel laknatullah dan para negara-negara pendukungnya. Oleh karenanya saudara-saudara, kita sebagai orang mukmin, kalau kita merasa biasa-biasa saja dengan penindasan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, tidak pantas kita disebut umat Islam, nggak pantas kita disebut kita disebut orang yang beriman. Sebagaimana dalam hadis, masalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idza ishtaka minha udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang mukmin bagaikan satu jasad, satu tubuh. Kalau ada sebagian anggota tubuh yang merasa sakit, maka seluruh anggota tubuhnya merasakan sakit. Saudara-saudara, air mata rakyat dan masyarakat Palestina itu adalah air mata kita. Kalau kita memang punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, air mata mereka air mata kita, darah mereka darah kita. Mereka yang kehilangan anak istrinya sama seperti kita kehilangan anak istri kita. Mereka yang anak-anak yatim kehilangan orang tuanya sama seperti anak-anak kita kehilangan kita, anak-anak kita yatim. Mereka yang kehilangan harta bendanya sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Penderitaan mereka, penderitaan kita harus kita rasakan. Saudara-saudara, kalian bayangkan 75 tahun mereka dijajah. Tapi kemarin saudara-saudara, ketika Hamas menyerang Israel yang menyebabkan ratusan tentara Israel meninggal, dunia barat, Amerika, Inggris, Jerman, Prancis langsung menuduh Hamas sebagai teroris. Hei negara-negara barat, hei Amerika, hei Israel, Prancis, Jerman, Inggris, dan kalian para sekutu Amerika dan Israel, kalian berkata pejuang-pejuang Islam adalah teroris. Saudara-saudara, teroris itu artinya menebarkan teror. Saudara-saudara, Amerika menyerang Irak, menyerang Afghanistan, ribuan umat Islam yang mati, perempuan diperkosa, anak-anak dibunuh. Kenapa Amerika tidak dibilang teroris? Betul. Myanmar, pemerintah Myanmar, mereka genosida, mereka habiskan itu umat Islam di Rohingya, mereka bakar hidup-hidup. Kenapa Myanmar tidak dikatakan teroris? Di India jilbab dilarang, banyak umat Islam dibunuh oleh orang-orang Hindu. Kalau di Myanmar orang-orang Buddha, kenapa India tidak dibilang teroris? Cina, pemerintah Cina, militer Cina, mereka bantai umat Islam yang ada di Uighur. Kenapa Cina tidak dibilang teroris? Satu jawabannya, karena mereka bukan Islam, saudara-saudara. Islam hanya diidentikan, teroris hanya diidentikan dengan Islam. Jadi kalau mau bilang teroris, Amerika bilang teroris, betul? Myanmar bilang teroris, betul? Israel bilang teroris, betul? Makanya saya tanya, masyarakat Aceh siap berjuang bersama rakyat Palestina? Siap berjuang bersama rakyat Palestina?
Makanya pemerintah Indonesia wajib untuk memutuskan hubungan bilateral, hubungan apapun dengan Israel, Amerika, dan negara-negara pendukungnya. Betul? 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 Sebagaimana yang saya sampaikan, bahwasanya demi Allah, selama azan belum berkumandang di Masjid Al-Aqsa, selama sujud masih dilarang di Masjid Al-Aqsa, maka selama itu juga tidak boleh bendera Amerika, bendera Israel berkibar di tanah Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya kenapa kemarin di tempat saya itu di Sulawesi Utara, di Minahasa, kami perang dengan Ormas Manguni Makasiau, karena mereka menyerang lebih dulu ketika melakukan aksi bela Palestina. Dengar kabarnya kan? Nah, dari kami hanya satu masuk rumah sakit, dari mereka satu yang mati. Yang mati itu ketua adatnya, saudara-saudara. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intisari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan perintah Saya tanya, ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain, cukup melalui Al-Qur'an? Allah perintahkan zakat melalui apa? Haji melalui apa? Sedekah melalui apa? Tapi ketika Allah perintahkan sholat, tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah itu, karena begitu penting, utama, dan mulianya itu sholat. Makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat, sempurnakan kau punya sholat. As-salatu rasul ibadah wa mukhul ibadah wa imamul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah, otaknya ibadah, pemimpinnya ibadah. Ibadah-ibadah kalian yang lain itu mengikuti sholat. Kalau sholat kalian baik, sholat kalian bagus, sholat kalian sempurna, maka bagus, sempurna, dan baik seluruh amal ibadah kalian. Tapi kalau sholat kalian rusak, sholat kalian hancur, sholat kalian berantakan, maka hancur, rusak, dan berantakan juga seluruh amal-amal ibadah kalian. Beb, saya nggak bisa sholat awal waktu, nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Beb, saya nggak bisa sholat tengah waktu, nggak bisa sholat akhir waktu. Yang penting jangan tinggalkan. Beb, saya nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Yang penting jangan tinggalkan. Beb, saya nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Yang penting jangan tinggalkan. Jangan pernah tinggalkan sholat. Ada satu cerita, saudara-saudara. Seekor sapi membanggakan dirinya. Ini sapi bilang, kambing, kata sapi. Kambing, duduk. Kata sapi, kambing, badanku lebih besar daripada kamu. Aku lebih mulia dari kamu, kata sapi. Dijawab sama kambing, memang aku lebih kecil dari kamu, tapi setidaknya aku lebih mulia daripada ayam, karena aku lebih besar daripada ayam. Dagingku sunnah dimakan. Ayam gak mau kalah. Kata ayam, saya subuh bangunin orang sholat, daging saya bisa dimakan, telur saya bikin orang jadi sehat. Setidaknya saya lebih mulia daripada seekor anjing yang najis. Anjing gak mau kalah juga. Anjing bilang, memang saya najis, tapi saya masih bermanfaat. Saya menyembah Allah, saya bertasbih kepada Allah, saya bisa jaga rumah orang dari pencuri dan orang-orang jahat. Setidaknya saya lebih mulia daripada seekor babi. Babi udah pasrah. Apa kata babi? Babi bilang, ana syarrad dabbah. Saya ini adalah binatang melata di muka bumi yang paling hina. Saya najis, saya paling hina udah. Tapi saya masih punya iman kepada Allah. Setidaknya saya masih lebih mulia daripada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu siapa? Siapa? Bukan babi, lebih babi dari babi. Ayo jawab yang keras. Berarti kalau ada presiden meninggalkan sholat
Presiden nggak sholat, presiden yang apa itu? Presiden apa? Menteri nggak sholat, menteri apa? Gubernur nggak sholat, gubernur apa? Kapolri nggak sholat, kapolri apa? Panglima TNI nggak sholat, panglima TNI apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? RT nggak sholat, RT apa? Camat nggak sholat, camat apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, habib apa? Kalau habib keras gitu sholat. Anak nggak sholat, anak apa? Orang tua nggak sholat, orang tua apa? Suami nggak sholat, suami apa? Istri nggak sholat, istri apa? Babi, lebih babi, lebih babi. Kenapa saya sampaikan ini? Ini jadi pelajaran bagi kalian, betul? Jadi kalau ada orang nggak sholat sengaja bilang, bangkai, orang yang lebih hina dari bangkai babi, sini kamu. Bilang begitu. Itu jadi pelajar, jadi tarhib dan tarhib. Cuma ya memang gayanya saya nggak bilang, babi sendiri yang bilang kata itu babi. Saya lebih mulia daripada orang yang meninggalkan makanya jaga dan perhatikan engkau punya sholat. Nah, tapi alhamdulillah Aceh luar biasa. Kemarin saya nyampe udah mau maghrib. Begitu saya mau cari makan, semua rumah makan di Banda Aceh itu tutup waktu maghrib. Luar biasa. Aceh luar biasa. Nggak tahu ini itu di Banda, sini juga sama. Semua Aceh begitu. Oh, makanya nggak heran Aceh dikatakan tanah serambi Mekah, karena orang Aceh sangat berpegang teguh kepada syariat Islam, berpegang teguh kepada para ulama, berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam. Nah, terakhir saudara-saudara, ini baru ceramahnya. Saya, tolong jangan ribut. Saya ini habis pulang ceramah dari Lombok, Bali, keliling. Terus langsung ke sini. Nanti ini saya mau ke Brunei ceramah. Acaranya tanggal 12. Sekarang tanggal berapa? Saya udah nggak tahu tanggal, nggak tahu hari udah. Besok saya pulang. Insya Allah kalau ya tanggal 12 saya ceramah di Brunei. Saya ini punya penyakit jantung kardiomiopati, jadi nggak boleh terlalu capek. Saya udah fisik saya nggak kayak dulu, saudara-saudara. Nggak kayak dulu. Tapi kalau mau fight, ayo boleh diadu. Saudara-saudara, saya ceramah dari umur 14 tahun, udah keliling Indonesia. Coba hitung, umur saya sekarang 38, kurang 14 berapa? Berapa? Hah? 38 kurang 14, 24 tahun, bayangkan coba. Walaupun saya masih muda, hitungannya masih muda. 24 tahun saya keliling Indonesia ceramah. Makanya fisik saya udah gak kayak dulu. Ini yang bikin saya semangat sebenarnya lamno. Kenapa? Saya mau cari mata biru. Jauh dari sini. Jauh. Berapa jam? Oh, sini ada. Ada mata biru. Habis ini kita jalan-jalan. Tapi ada yang hadir mata biru sini. Mau jadi istri yang keempat? Biar di PD ada Bahar bin Smith. Betul? Betul? Biar di PD nanti ada saya punya anak lahir di PD. Iya, saya nanti datang ya 3 bulan sekali lah ngeliatin. Saya didik dia. Biar besar ada yang lawan kezaliman di Aceh, betul? Iya, makanya carikan saya lamnoy mata biru itu. Awas, ini ceramah jangan sampai istri saya dengar. Istri saya dengar, besok kalian lihat berita telah meninggal dunia Habib Bahar bin Smith, dibunuh oleh istrinya sendiri. Paham? Jadi tadi kita ini baru ceramah sedikit saja. Saudara-saudara, sekarang tanggal berapa? 10. Berarti 4 hari lagi. Iya ya? Ya. Pilih jalan. Saudara-saudara, ini tahun-tahun pemilu, betul? Betul? Ini tahun-tahun pemilu nih, 4 hari lagi.
hari lagi akan ditentukan nasib bangsa, nasib negara ke depan, saudara-saudara. Oleh karenanya saya sampaikan, wahai masyarakat Aceh, suara-suara kalian yang akan menentukan nasib bangsa ke depan, baik buruknya bangsa besok ke depan, bangsa akan mendapat pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, pemimpin yang zalim atau pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah atau pemimpin yang khianat. Itu tergantung daripada suara-suara kalian. Suara-suara kalian yang menentukan besok ke depan Indonesia akan makmur, sejahtera atau menderita rakyatnya. Suara-suara kalian yang menentukan besok ke depan Indonesia akan jadi negara yang kuat, perkasa, disegani, dihormati, atau jadi negara boneka, jadi negara yang tunduk kepada negara-negara lain. Suara-suara kalian yang menentukan. Oleh karenanya jangan sampai kalian salah di dalam memilih pemimpin. Jangan pilih capres-capres yang zalim, jangan pilih capres-capres buruk, jangan pilih capres-capres yang mengkhianati bangsa, mengkhianati rakyat, apalagi mengkhianati ulama. Saudara-saudara, kalau ulama saja dikhianati, bagaimana dengan bangsa dan rakyat Indonesia, saudara? Jangan pilih capres-capres pengkhianat, betul? Betul? Jangan pilih capres-capres yang mau menjadikan Indonesia negara dinasti. Tahu dinasti? Dari bapak ke anak, anak ke cucu, betul? Betul? Indonesia negara demokrasi. Pilih, ikuti para ulama yang lurus, ulama yang istiqomah. Saudara-saudara, sekarang ini ulama terbagi menjadi dua. Ada ulama lurus, ada ulama istiqomah, ada ulama anjing. Ulama yang lurus itu bagaimana? Yang istiqomah. Ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyerukan kepada kebaikan. Mereka bakal nyuruh pilih pemimpin yang baik, yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah, yang amanah. Mereka bakal mencegah kemungkaran. Hei, jangan pilih pemimpin yang buruk, jangan pilih pemimpin yang zalim. Ulama yang lurus, ulama yang nggak bisa dibeli, nggak bisa disuap, nggak bisa disogok. Ada ulama capres ngasih uang ke dia, ayo nih uang. Gimana caranya? Giring suara umat buat saya. Di sisi lain ulama yang lurus kebalik, mereka yang mengeluarkan hartanya, keringatnya untuk apa? Untuk memilih capres-capres tersebut. Nah, saudara-saudara, saya dari 6 bulan yang lalu sama 6 bulan, Januari 7, sekarang Februari, berarti 8 bulan sama sekarang. Saya udah keliling Indonesia dari 6 bulan lalu, itu untuk menyerukan kepada umat, rakyat, masyarakat untuk memilih presiden dari hasil ijtima ulama. Sebab kenapa? Sebab saudara-saudara, kemarin ijtima ulama itu ada kan yang dari Aceh, Tengku Zainuddin sama siapa lagi beberapa itu. Tanya ke mereka saja. Mereka beli tiket bayar sendiri, hotel nginep atau losmen bayar sendiri, makan bayar sendiri. Nggak ada partai, nggak ada capres yang membiayakan, nggak ada. Yang bayar nggak ada. Itu inisiatif para ulama-ulama yang lurus demi bangsa ke depan, jadi bangsa yang baik, biar rakyat nggak sengsara, biar rakyat nggak ditipu. Di situ ada ahlul halli wal adli. Panjang kalau mau saya jelasin ahlul halli wal adli atau ahlul khiyar. Mereka yang menentukan. Di situ debat, di situ ada perdebatan, saling tukar pikiran. Di situ mereka saling tukar pikiran, saling debat. Nanti dilihat kalau tiga-tiganya baik, nggak mungkin dong pilih tiga-tiganya, benar? Betul? Kalau tiga-tiganya baik, maka yang dipilih adalah yang paling baik. Kalau tiga-tiganya bangsat, tahu bangsat? Nah, kalau tiga-tiganya bangsat, pilih nggak? Tetap harus pilih. Ulama nggak begitu. Mereka akan memilih yang paling ringan kebangsatannya, yang paling ringan keburukannya, yang paling ringan kemudorotannya. Betul? 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 Sebab kalau nggak dipilih,
bisa jadi di antara tiga yang baik. Kalau nggak milih yang jadi, bisa jadi yang sedikit kebaikannya. Kalau tiga-tiganya buruk, bisa jadi yang paling banyak keburukannya. Nah, dari hasil ijtima ulama kemarin, setelah adanya musyawarah dan mufakat para ulama-ulama yang lurus, sehingga keluarlah hasil capres yang ulama menyerukan untuk memilih. Keluar hasil tersebut, dan hasil tersebut adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Aceh siap menangkan Anies, siap menangkan Anies, siap ikut komando ulama, siap pilih Anies, siap menangkan Anies. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Kira-kira Aceh berapa persen Anies? Berapa persen? Berapa? 85%. Alhamdulillah. Berarti Aceh memang benar-benar turut kepada ulama. Makanya nggak salah saya, di pesantren saya itu mau masuk pondok saya ada 3 pos. Semua pos itu yang jaga santri-santri yang berasal dari Aceh. Kenapa? Karena mereka yang paling berani memang. Jadi kalau saya bilang, ya, mau siapapun datang kemari harus izin KTP taruh. Jadi mereka mau jenderal kayak mau setan mau iblis datang dicegat, nggak ada urusan. Lon dapat perintah dari guru Lon, nggak ada, kau nggak boleh masuk. Tunggu sini. Alhamdulillah. Nah, saudara-saudara, sebab kenapa saya katakan ini? Sebab banyak pejabat sekarang ini, saya nggak peduli. Kalian pikir saya menyerukan pilih Anies karena Aniesnya? Karena partai-partai pendukungnya? Karena partai-partai pengusungnya? Enggak. Saya nggak lihat Aniesnya. Saya nggak lihat partainya, enggak. Yang saya lihat hasil ijtima ulama. Itu yang saya lihat. Pangkat, jabatan, bagi saya nggak ada harga. Kakek-kakek kami, para habaib zaman dulu berkata, Al-Imam Al-Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar, apa kata beliau? Andaikan pangkat dan jabatan sultan bisa dipegang seekor binatang, demi Allah kami tidak rela binatang peliharaan kami memegang pangkat dan jabatan tersebut. Saking hina dan tak ada harganya itu pangkat dan jabatan. Cuma kami ingin Indonesia menjadi negara yang makmur, jaya, sentosa. Sebab banyak pejabat sekarang mau capres, mau calon gubernur, terus sampai bawah, atau anggota dewan, butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul? Pernah nggak dengar capres atau calon dewan, calon gubernur, calon wali kota janji begini, saya berjanji kalau nanti Lun jadi, Lun nggak bakal makan gaji Lun sebagai pejabat. Banyak nggak? Saya tanya, banyak nggak? Banyak nggak? Maka kalau ada pejabat yang begitu, saya mau bilang sekarang, bangsat, biadab, pejabat bajingan. Iya, kalian nggak makan gaji kalian. Gaji presiden berapa? Gaji gubernur berapa? Anggota dewan berapa? Paling 40 juta, 50 juta, 60 juta, 100 juta. Memang kalian nggak makan, tapi kalian makan, kalian rampok puluhan triliun, ratusan triliun harta rakyat Indonesia. Iya, gajinya nggak dimakan, cuma 60 juta. Yang dimakan uang proyek. Betul? Investor-investor Cina, asing, Amerika, udahlah, nggak usah munafik-munafikan sama saya. Nih di sini nih saya ceramah sekarang. Kalau ada yang nggak terima, ngomong sekarang langsung, jangan main-main belakang. Kalau andaikan saya memberikan apresiasi kepada bapak-bapak aparat polisi dan TNI yang menjaga acara ini hingga berjalan lancar, saya memberikan apresiasi. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umurnya. Tapi ingat
nanti habis acara, kalau kalian mau ancam atau mau lapor atau mau tegur, jangan ancam tegur panitia, ancam saya, tegur saya. Ayo tegur saya kalau berani, ayo ancam saya. Mumpung saya di Aceh, saya bertanggung jawab dunia akhirat atas apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saudara-saudara. Betul? Istri-istrinya capres, istri-istri tim sukses mau pemilu begini, mendadak pakai jilbab. Emak banteng pakai jilbab. Tadi saya pas lewat kemari ada markas Mak Banteng. Nggak terima, atau nggak cegat saya di luar sana nanti di jalan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Yang laki-lakinya, oh kalau mau pemilu pakai sarung, betul. Pakai peci, betul. Datang ke ulama, betul. Datang ke dayah-dayah. Datang ke masjid-masjid. Datang ke musola-musola. Ada yang jadi bintang iklan wudhu. Pokoknya macam-macam, saudara-saudara. Saya berjanji memakmurkan rakyat. Saya berjanji akan mensejahterakan rakyat, menegakkan keadilan. Saya berjanji akan membersihkan semua korupsi-korupsi. Kalian pendusta, kalian pembohong, kalian munafik, kalian biadab, kalian bohongi rakyat, kalian dustai rakyat. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur orang Cina, investor Cina, perusahaan Cina, negara Cina, negara-negara luar, perusahaan-perusahaan asing. Pengangguran makin banyak, betul? Sembako naik, betul? Tenaga kerja susah, betul? Lagi susah tenaga kerja, pengangguran banyak, mereka kirim tenaga kerja dari Cina ke daerah Sulawesi sana. Goblok gak ini? Goblok gak? Biadab gak? Bajingan gak? Nah saya tanya, ketidakadilan, kezoliman, kesewenang-wenangan seperti ini, lawan atau biarkan? Hei masyarakat Aceh, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Maka sampaikan kepada mereka, para pejabat zolim, pengkhianat bangsa, sampaikan, kami pemuda-pemudi yang berdiri di atas tanah Serambi Mekah, di atas tanah Aceh, tanah yang telah dicuci dengan darah para ulama, darah para tengku, darah para cut, darah para syuhada, darah para pahlawan. Kami pemuda-pemuda Aceh bersumpah, kami akan melawan kezaliman, kami akan tegak berdiri, tidak akan menundukkan kepala. Sampaikan kebenaran, sampaikan keadilan, kami tidak akan berhenti sampai mati. Kami masyarakat Aceh akan berada di barisan paling depan melawan kalian sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Aceh siap lawan kezaliman, siap lawan ketidakadilan, siap lawan kemungkaran. Allahu Akbar. Nah, saudara-saudara, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa saya itu kok keluar masuk penjara, kalian nggak usah heran. Ya karena begini ini, nggak ada kapok-kapoknya saya. Saya tanya, apakah pernah Habib Rizik mengkhianati umat? 2004 waktu tsunami, Habib Rizik ada nggak untuk masyarakat Aceh? Untuk rakyat Aceh? Ribuan laskar FPI mengangkut jenazah, memberikan bantuan-bantuan. Apakah FPI pernah meninggalkan umat? Habib Rizik pernah mengkhianati umat? Pernah meninggalkan umat? Bahar bin Smith pernah meninggalkan umat? Pernah mengkhianati umat? Pernah meninggalkan masyarakat Aceh? Saya pernah tinggalkan kalian? Saya pernah khianati kalian? Saudara-saudara, bahkan saya keluar masuk penjara, Habib Rizik keluar masuk penjara. Kenapa? Demi membela kehormatan umat Islam, demi membela bangsa, demi rakyat susah, demi para nelayan, para buruh.
Itu yang kami suarakan, suara rakyat. Yang kami suarakan adalah mewakili rakyat, suara kebenaran, suara keadilan. Kalian tahu, sampai-sampai saya baru keluar penjara dari lapas itu, saya keluar sore. Sore keluar, malam saya ceramah, besoknya langsung dibawa ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan tahu kan? Iya, banyak orang Aceh di sana. Kasus ganja. Saya tanya, weh, kau berapa ganja BB-mu? Sedikit, berapa? 10 ton, bangsat. Betul? Dibawa ke sana, diborgol tangan saya, saudara. Diborgol tangan saya, dari borgol tangan nyambung ke borgol perut, dari borgol perut nyambung ke borgol kaki, saudara. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya pernah melihat foto Cut Nyak kalau nggak salah, yang diborgol itu tangannya, kakinya. Saya diborgol tangan, perut dan kaki. Saya tanya, saya penjahat? Saya penjahat? Saya bandar narkoba? Pembunuh? Sambo bangsat itu? Hah? Saya Sambo bangsat? Hah? Bandar narkoba? Maling uang rakyat? Merugikan negara? Mau tahu kenapa saya dibawa ke Nusa Kambangan? Tahu nggak? Tahu? Apa? Bilang kalau tahu, kalau enggak saya ceritakan. Tahu apa enggak? Waktu itu lagi PSBB, Corona, Covid, PSBB, semua orang nggak boleh keluar, ya kan? Saya keluar penjara, saya udah tahu kalau saya bahas ini pasti saya ditahan lagi. Saya udah siap, nggak ada masalah, nggak ada urusan buat saya. Nah, malam itu saya ceramah. Isi ceramah itulah yang mereka bilang memprovokasi masyarakat dan meresahkan masyarakat, sehingga saya ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Pertanyaannya, apa isi ceramahnya yang katanya meresahkan dan memprovokasi? Saya jelaskan, dan masyarakat di sini kalian bisa menilai, saudara-saudara, apakah itu provokasi, apakah itu meresahkan, ataukah pembelaan. Kalian sendiri yang nilai, tidak perlu saya. Pertama, saya bilang, hei presiden, hei pejabat, hei aparat, di masa corona ini rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Itu provokasi. Provokasi. Yang kedua saya bilang, hei presiden, hei pejabat, pengangguran Indonesia lagi banyak-banyaknya di masa corona, tapi tenaga kerja terus kalian kirim dari Cina. Itu meresahkan? Meresahkan? Yang ketiga saya bilang, toko-toko kecil milik pribumi di Jakarta, di Jawa Barat, toko-toko Aceh, toko-toko Batak, toko-toko Sunda, toko-toko Betawi, yang toko-toko kecil, warung-warung kecil, kalian paksa untuk tutup, tapi mal-mal, perusahaan-perusahaan asing tetap buka. Itu provokasi? Itu meresahkan? Atau pembelaan? Apa itu? Apa? Jawab. Yang kurang keras apa? Apa? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Berarti yang goblok saya atau mereka? Yang bodoh saya atau mereka? Yang tolol saya atau mereka? Ya gara-gara itu, gara-gara saya bela rakyat, saudara-saudara. Dibilangkan meresahkan, ya memang meresahkan, tapi bukan meresahkan rakyat. Saya kan sering bilang, lidah saya ini kayak alkohol. Kayak apa? Saya tanya, kulit kalau ada luka, ya, ada luka, kena alkohol sakit nggak? Perih nggak? Tapi kalau luka nggak ada, kalau luka nggak ada, kalau kulit nggak ada luka, kena alkohol dingin nggak? Adem nggak? Nah itu saya, lidah saya. Jadi kalau pejabat hatinya rusak, hatinya nggak bener, hatinya khianat, bangsat, biadab, kena lidah saya nusuk, berasa sampai hatinya, saudara. Betul? Tapi
Tapi kalau pejabat lurus, pejabat istiqomah, saya mau ngomong apapun ya dia nggak bakal sakit. Kenapa? Karena dia nggak ngerasa, betul? Betul. Jadi saudara-saudara, saya sudah muak. Saya sekarang udah nggak peduli. Mau saya di penjara, dibunuh, dicincang-cincang, dipotong lidah saya, mau diracun, mau ditembak, saya tidak peduli, saudara-saudara. Karena terlalu banyak saya lihat penindasan kepada rakyat, kesenang-wenangan pejabat kepada rakyat. Bagi saya, Bahar bin Smith, untuk rakyat, untuk bangsa, di penjara itu resiko paling kecil. Jangankan hanya di penjara, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya tumpah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Makanya saya wasiatkan kepada kalian, wahai para pemuda-pemudi Aceh, jikalau suatu saat nanti, saya nggak tahu, jikalau suatu saat nanti saya dibunuh, saya ditembak atau diracun atau dibunuh, dibikin seperti kecelakaan, berjanjilah kalian, kalau saya mati dibunuh, saya tidak akan mati, saya tidak pengen, saya tidak mau mati di atas kasur bagaikan keledai. Enggak, saya ingin mati dalam keadaan berdiri. Saya ingin mati sebagai kesatria. Saya ingin mati sebagai pejuang. Dan jangan kalian pikir kalau saya mati, ketika mayat saya sampai rumah, anak istri saya nangis. Tidak, saudara-saudara. Anak istri saya sudah saya didik. Kalau mereka lihat mayat saya, mereka bakal senyum. Mereka bilang, istri saya bakal bilang, alhamdulillah, kakak telah mencapai tujuannya kakak. Kakak udah sampai pada harapannya kakak, mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjanjilah kalian, kalau saya mati untuk berjuang di jalan Allah, di jalan agama, di jalan bangsa, di jalan negara, melawan pejabat zalim, melawan pengkhianat bangsa, berjanjilah kalian, wahai rakyat Aceh, khususnya pemuda-pemudi Aceh, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini telah saya nyalakan, saudara-saudara. Saya tanya, siap lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Siap teruskan perjuangan? Allahu Akbar. Insya Allah kita doakan Indonesia dapat pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat. Amin, amin ya Rabbal. Makanya kita kawal, nggak boleh ada kecurangan, betul? Nggak boleh kayak kemarin-kemarin pemilu curang, nggak boleh, betul? Betul? Kalau nggak curang, insya Allah amin menang. Kalau curang, bukan lidah yang berbicara. Saudara-saudara, saya bersumpah, andaikan ada kecurangan, bukan lidah yang berbicara, maka rencong yang berbicara, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap lawan kecurangan, siap kawal pemilu ke depan, siap hancur demi Islam, siap hancur demi Indonesia. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, hidup Aceh, hidup tanah Rencong, hidup tanah Serambi Mekah. Allahu Akbar. Sekali lagi saya sampaikan, kalau sampai ada kecurangan, rencong dan pedang yang berbicara, betul? Betul. Saya tanya masyarakat Aceh, kalau ada kecurangan, siap tumpahkan darah? Siap tumpahkan darah? Nanti di penjara gimana? Penjara, benar. Jangan cuma di sini aja ngomong. Di penjara, siap. Dibunuh, ditembak, ditembak, tembak. Istri kalian jadi janda, anak kalian jadi yatim, siap. Demi keadilan siap, demi pemilu damai siap, demi pemilu tidak curang siap. Siap kawal, siap hancur demi Indonesia, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. NKRI harga mati, harga mati, harga mati. Allah
Mudah-mudahan Allah hancurkan para pejabat zalim. Allah binasakan mereka semua. Bagi masyarakat Aceh tidak ada sejengkal tanah pun bagi pengkhianat. Betul? Saya sedikit tidaknya tahulah sejarah Aceh. Berapa kali masyarakat Aceh dikhianati, betul? Betul. Makanya sering saya bilang, bagi saya yang paling mahal adalah kesetiaan. Kalau bagi saya ada orang-orang saya nggak setia sama saya pastikan dia nggak akan bisa melihat matahari terbit esok pagi, saudara-saudara. Kalau orang-orang saya ada yang nggak setia, sebab setiap orang yang ngawal saya itu anak-anak ngawal saya, kami sudah janji darah. Saya tumpahkan darah, saya kasih ke dia, darah dia kasih ke saya. Sehingga kalau khianat, resikonya ya tumpah darahnya. Oleh karenanya kita berdoa mudah-mudahan pada malam hari ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, insya Allah 4 hari lagi ke depan, ketika pemilu, Allah berikan Indonesia pemimpin yang baik, yang adil, yang bisa mensejahterakan rakyat, menjadikan dan membawa Indonesia menuju negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Aceh berapa persen? 90, 100? Ya nggak mungkin 100, nggak mungkin. Seluruh Aceh kira-kira suara untuk Anies berapa persen? 90? Berapa? 90? 90%? 90%? Insya Allah Anies menang, amin. Tapi ingat, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, kalau nanti kalian menang insya Allah dan kalian jadi presiden, terus kalian khianati bangsa, mendustai rakyat, khianati ulama, demi Allah saya Bahar bin Smith orang pertama yang melawan kalian dari kursi kepresidenan kalian, saudara. Saya tanya, kalau gitu adil nggak? Adil nggak? Adil nggak? Iya, jangan fanatik buta, betul? Betul? Jangan fanatik fanatik buta tuh pinter ngomong, tutup mata, tutup telinga. Faham? Baik, terakhir sebelum saya tutup. Saudara-saudara masyarakat PD, saudara-saudara saya yang muliakan oleh Allah, semua kalian masyarakat Aceh, yang lebih tua saya anggap kakak saya, yang lebih muda saya anggap adik saya, yang lebih tua-tua saya anggap orang tua saya, yang lebih muda jauh dari saya anggap seperti anak kandung saya sendiri. Saudara-saudara, saya sedang bangun pondok pesantren. Pondok pesantren saya gratis. Kenapa? Karena saya lihat banyak orang-orang, apalagi di daerah pedalaman-pedalaman yang susah mau nyari pesantren, harus bayar sekian puluh juta. Makanya saya gratis. Dan saya punya pesantren, saya haramkan, haram jadah terima bantuan dari pemerintah. Iya, itu sebagai bentuk ikhtiyat kehati-hatian saya. Sebab kenapa? Sebab banyak sekarang ini, nggak usah lah dia jauh-jauh, nggak perlu Jakarta, di Aceh aja. Abi, kenapa itu pejabat Abi nggak tegur? Itu kan zolim. Ulun nggak enak ulun. Kemarin ulun habis pesantren dayah ulun habis dikasih bantuan uang 200 juta. Jadi ulun nggak enak menegur. Ada kan begitu? Banyak. Saya bebas mau ngomong apa aja, nggak ada urusan, betul? Ya, jelas. Saya siap keluarkan harta. Siap keluarkan harta. Siap keluarkan harta. Ibu-ibu dari tadi diam aja, ibu-ibu ini. Saya tanya, ibu-ibu beli bedak berapa? 100.000. 100. Istri kalian beli bedak berapa? 300. Udahlah, jangan 100 saja, 100. 100.000. 100.000. Saya tanya, bedak itu hancur nggak? Musnah nggak? Binasa nggak? Nah, untuk yang hancur, yang binasa kalian rela mengeluarkan 100.000. Kenapa untuk yang kekal abadi, untuk pesantren, untuk akhirat kalian tidak bisa mengeluarkan uang tersebut? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak?
Kalau untuk dunia saja rela keluarkan harta, kenapa nggak rela keluarkan harta untuk akhirat? Betul? Betul? Jadi kalau cuma 10.000, mending taruh aja di dalam kantong kalian. Sini, saya kasih 10 juta. Ya, bercanda. Siap berapapun harta yang kalian keluarkan, tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, apal Mars Pamela Rasulullah. Apal ya? Apal. Kalau nggak apal masa yang ngundang Habib Bahar? Siap, nyalakan flash ibu-ibu yang paling belakang semua, ayo coba nyalakan flash HP-nya. Flash HP nyalakan sambil kita semua menyanyi Mars Pamela Rasulullah. Semua yang ujung itu, anak-anak muda yang di tempat wudhu, ayo nyalakan flash HP semuanya. Rakyat PD, masyarakat PD, ayo sama-sama kita ketuk pintu langit bersolawat dan menyanyikan Mars Pamela Rasulullah. Kita gentarkan hati-hati para pengkhianat bangsa. Duduk semua, jangan yang berdiri, duduk. Nanti biar panitia yang keliling bawa sorban atau pakai kardus. Semuanya kita hancurkan hati para pengkhianat bangsa, betul? Dengan Mars Pamela Rasulullah, kita jadikan suara kita malam hari ini adalah mimpi buruk bagi mereka, betul? Semuanya siap? Siap suara keras? Siap? Nyalakan flashnya semuanya. Prajurit pembela Rasul, bangkitlah, bangkitlah, satukan hati, musuh lawan dia sampai berdarah, darah menjadi saksi di sisi. untuk agama dan negara tercinta. Kematian Murah harganya, maju, ayo terus maju. habisi Pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, rela demi agama. wahai masyarakat di Aceh, berjuanglah Tanpa lelah, walau harus melangkah dengan kata takkan mundur. walau satu langkah. Goyangkan flashnya, takkan mundur. Walau satu langkah. Sekali lagi, wahai masyarakat di Aceh, berjuanglah tanpa lelah, walau harus Melangkah dengan mata takkan mundur. Walau satu langkah, takkan mundur. walau satu langkah. Sekali lagi, wahai masyarakat di Aceh, stop. Sama-sama. Wahai masyarakat di Aceh, yang keras, tanpa lelah, walau Harus melangkah dengan mata takkan mundur. Walau satu langkah. takkan mundur. Walau satu langkah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. wa kulli mujahid Alhamdulillah. bi'alil bad. Diri ya Allah. Salatullah, Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Duduk. Ala Yasin Habibillah. Prajurit pembela Rasulullah. untuk agama, bangkitlah Untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. musuhmu di depan mata, lawan dia Sampai berdarah, agama dan negara tercinta. Kematian murah harganya. maju, Ayo terus maju. habisi Pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, rela rasa demi agama. wahai masyarakat Tapi di Aceh
dan mundur walau satu langkah. Saya tanya masyarakat PDAC siap lawan pengkhianat bangsa? Siap. Kalau ada pengkhianat bangsa, pejabat zalim, lawan atau biarkan? Lawan. Nyalakan flashnya, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Siap lawan pengkhianat bangsa? Siap hancurkan pengkhianat bangsa? Siap mati demi Islam? Siap hancur demi Indonesia? Siap mati demi merah putih? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hidup Aceh! Hidup Aceh! Hidup Aceh! Hidup tanah Rencong! Hidup tanah Serambi Mekah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Duduk. Kita tutup dengan membaca hizib. Duduk semua. Saya baca hizib. Yang kan betul? Tak apa-apa, bawa kemana-mana buat jaga diri. Hukumnya sunnah, weh duduk. Astagfirullah. Ayo saya tanya semuanya, siap baca hizib? Siap baca hizib? Kita baca hizib, kita niatkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan musuh-musuh Allah. Pertama, Allah berikan kemenangan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Kedua, Allah berikan kemerdekaan bagi rakyat dan masyarakat Palestina. Ya, kalau ada yang nggak hafal, amin-amin aja. Kalau nggak hafal, paham? Hafal nggak hizib Nasr? Hafal? Nah, yang hafal ikut baca, yang nggak hafal amin-amin aja. Yang depan duduk. Nanti, bentar. Ayo, yang musuh, angkat tangannya. Yang nggak hafal amin yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni bisadwati jabaruti kahrik wa bi surati ghadati nasrik wa bi kalbati haji hurmatik wa bi hurmati nabiyyati nas'aluka ya Allah ya sami ya garib ya mujib ya syari ya muntakim ya syadidal bats ya jabbar ya qahar ya malal jizu qahrul jababirah wa la adu malaki halakul mutamarridah minal muluki wal akasirah anta ja'ala kaida man kadani fi nahrih wa makaraman makara bi aidan alaih وأفرط من حفظ الواقعا فيها ومن نسب لشبكة الخداع اجعله يسلم ساقا إليها ومصدا فيها واسر لديها اللهم بحق كاف هايا عين صاد اكفنا هم الإداء ولكهم الرداء واجعلهم لكل حبيب فداء وسلط عليهم عاجل النعمة في اليوم والغداء اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمهم اللهم عقل أدادهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم أخرج من دائرة الحلم واسلبه المدى الإمهال وغل أيديهم مربوط على قلوبهم ولا تبلغهم الأعمال اللهم مزقهم كل ممزق مزقتهم إليك انتصار برسلك وإليك اللهم انتصر لنا انتصار بك عليك اللهم انتصر لنا انتصار بك اللهم انتصر لنا انتصار بك عليك اللهم انتصر بنا حامim 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 عين سين كاف حماية العمل ياهو 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 أمراء الظالمين وسلطان الجائرين وإسرائيل وأمريكا وكل بلاد عدو المسلمين والمسلمات اللهم ارفع فلسطين وجميع بلاد المسلمين على هذه النية ولا كل يد صالحة وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فتوحة الأرشية والرحمة والبركة والمغفرة والهداية وتقبل حاجاتنا يا رب. Sebutkan semua hajat-hajatnya.
ببركة من اسمه أحمد في السماء محمد اسمه في الأرض خير خلق الله وخير الوفاء وبهر الصفاء إن قطعت أعمالنا وإزت كلمك خبر الجنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Duduk. Duduk. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi saya tanya, ayo semuanya masyarakat Aceh, tanggal berapa ini? 10. Hari apa? Semua masyarakat Aceh, hari Sabtu 10 Februari 2024 nanti kada hari pencoblosan, siap menangkan Anies. Siap menangkan Anies. Siap pilih Anies. Siap menangkan Anies. Siap ikut Komando Ulama. Sabtu 10 Februari 2024 masyarakat Aceh nanti siap menangkan Anies. Siap menangkan Anies. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus tolong dikasih jalan ya, saya mau lewat. Insya Allah ini bukan terakhir kali kita berjumpa. Insya Allah kita berjumpa kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, orang Rabi Bahar, ben mung